manfaat untuk Anda di kemudian hari. Berdoa dimulai. Ya, berdoa, selesai. Oke, hari ini, saya mau sharing tentang agensi. Jadi perusahaan yang memang biasa bergerak di bidang periklanan, kita sebut agensi, ya. Walaupun di Indonesia mungkin nggak terlalu populer disebut agensi itu, kamu ingetnya mungkin, agen 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 minyak gitu ya, atau agen untuk pasang iklan. Kalau kamu mau pasang iklan di, surat kabar di mana, itu sama sebetulnya intinya. Karena dia sifatnya adalah jembatan, antara memproduksi sesuatu dan memasang ke dalam media, maka memang disebut agensi. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah, struktur agensi yang boleh dikatakan ideal ya, ideal, dalam suatu perusahaan bergerak di bidang, agensi periklanan. Namun kalau ada, agensi-agensi kecil di sini tuh sudah banyak sekali ya. Karena kita di dunia akademis, maka saya harus menyampaikan yang ideal walaupun, secara fakta nanti, bisa kombinasi sesuai dengan kebutuhan, perusahaan tersebut ya. Layaknya sebuah perusahaan pasti dia ada struktur organisasi. Di sini Anda bisa lihat, ada director yang memimpin. Di agensi umumnya disebut managing director ya, MD gitu, managing director. Atau terserah sih, disebutnya apa, yang jelas ada seorang pemimpinnya dalam suatu perusahaan. Mau disebut direktur, mau disebut presiden, mau disebut kalau presiden biasanya di organisasi ya. Apa maksudnya bukan perusahaan gitu organisasinya. Biasanya dia, LSM gitu-gitu disebutnya presiden. Eee, nah di dalam direktur biasanya ada wakil direktur lah dan lain-lain itu monggo, biasanya di agensi itu jarang ya terlalu formal, dia langsung memiliki divisi-divisi. Yang pertama, divisi yang pasti ada adalah divisi finance and administration tentu, ya. Dalam hal ini ketika Anda mau, membuat penawaran atau ada klien masuk, itu pasti, harus ada yang jagain dulu, ya. So, pasti ada kesekretariatan lah istilahnya. Oke, kemudian karena kita di dunia kreatif ya, iklan, bikin iklan, maka so pasti divisi client service itu, harus ada, ya. Nah, client service departemen ini kalau bahasa Indonesianya, lebih dikenal dengan bina usaha atau mungkin kalau di perusahaan umum, ya, perusahaan-perusahaan mungkin kayak, Telkom atau PT Karya Anak Bangsa dan PT-PT lain, di luar agensi periklanan, ini mirip-mirip dengan divisi marketing. Ya, si client service ini. Karena client service ini, tugasnya adalah mencari klien, oke. Ada juga yang menyebut account department sebetulnya, ya. Jadi client service department ini ada ya juga yang menyebut account department. Kenapa? Karena dia memang fungsinya mencari akun, mencari duit gitu ya. Akun itu, account account number, kayak kalau kamu punya bank itu kan bank bank account ya. Nah, jadi dia tugasnya mencari, duit gitu. Lalu, divisi kreatif seperti Anda tahu ngapain aja di divisi kreatif, itu Anda bisa lihat di bawahnya ada, kepala kreatif gitu, ada art director, nanti ada lagi desainer, ada copywriter dan seterusnya. Semua memang yang tugasnya membuat kreatif itu ada di departemen kreatif. Lalu ada departemen media, kita kemarin sudah sedikit singgung-singgung ya terkait dengan media-media massa begitu. Nah, di dalam agensi periklanan ini kalau dia punya divisi atau departemen media, maka tugasnya adalah menjadi media planner
ya, sesuai dengan namanya planner, merencanakan media, dan juga ada yang menjadi media buyer. Lalu tadi ada finance and administration pasti. Nah, yang ungu, kebaca nggak yang ungu? Kebaca apa bacanya? Traffic. Iya, oke. Nah, kalau nanti someday ya, Anda bikin perusahaan agensi, bisa nggak Bu cuma bertiga? Bisa aja, ya. Misalnya Rifan jadi director, kemudian Panji jadi kreatif, nanti Nusaibah jadi AE-nya, akun eksekutif. Nggak masalah, nanti merangkap. Jadi misalnya Panji director tapi merangkap juga mengurusi media. Kemudian Nusaibah merangkap juga mengurusi finance and administration. It's okay, sejauh klien kamu belum banyak, bisa kamu handle, bertiga pun ini bisa jalan, gitu ya. Saya dulu dengan teman-teman juga bertiga menjalankan agensi ini. Ketika saya butuh ilustrasi, saya nggak bisa bikin, maka saya hire orang untuk bikin ilustrasi. Ketika saya butuh foto, tapi saya nggak bisa moto dan nggak punya alat, maka saya hire fotografer. Why not gitu, ya. Jadi kalau Anda mau mulai berbisnis, dan saya sarankan Anda jangan menjadi pegawai, ya. Pegawai boleh nggak usah lama-lama, 2 tahun, paling lama 5 tahun, habis itu Anda start doing your own business, ya. Karena kalau mau, let's say mau eksis di dunia ini, mau kaya gitu ya, mau punya duit, mau punya prestasi, Anda harus jadi pengusaha. Kalau jadi karyawan ya begitu-gitu aja gitu. Karyawan itu udah ditaker istilah Betawinya ya. Udah kebaca lah bulanannya seberapa, dapatnya seberapa. Tapi kalau Anda jadi pengusaha memang tantangannya berat ya, up and down. Tapi ketika Anda berhasil ya Anda bisa langsung lompat beberapa step ke depan. Kalau karyawan ya udah begitu aja. Oke, jadi you can start your own business with this agency gitu. Anda punya skill, bergabunglah siapa yang jago jadi AE, monggo gabung dengan yang jago kreatif, dengan yang memang jago di manajemen. Nah, traffic nanti kita bahas berikutnya. Kalau dari namanya kira-kira traffic itu apa ya artinya? Hmm? Lalu lintas, Bu. Lalu lintas, ya. Ya. Jadi karena artinya lalu lintas, maka ya traffic di sini memang tugas utamanya juga menjadi polisinya agensi. Ya, menjadi polisinya agensi. Bisa jadi dia dimusuhin sama teman-temannya. Ya, karena polisi kan dimusuhin. Anda sendiri suka sebel sama polisi ya. Mau lampu merah atau itu ngeliat polisi putar balik ya. Mau lawan arah begitu lihat polisi putar balik gitu kan? Ya, padahal polisi bisa membaca gerak-gerik Anda gitu. Anda nggak bawa dokumen gitu, sepersekian detik Anda berubah, itu polisi bisa baca. Jadi memang sama, traffic ini juga di agensi kadang-kadang dimusuhi teman-temannya sendiri. Karena tugasnya menjadi polisi dari semua lalu lintas pekerjaan di agensi. Ya, nanti sampai sini? Oke ya. Dia menjadi lalu lintas, polisinya pekerjaan di agensi, mengatur semua lalu lintas. Saya bedah dulu sedikit ke bawah ya. Client service department atau sebagian mengatakan account department tadi, dia fungsi utamanya menjadi jembatan antara agensi dengan klien. Ya, dan dia menjadi ujung tombak. Oleh karena itu, tadi saya sampaikan kalau di perusahaan umum mungkin mirip-mirip dengan marketing. Ujung tombaknya, ya. Perusahaan kalau nggak ada marketing bisa jalan nggak? Nggak bisa, nggak ada yang jual. Nah, jadi account departemen ini atau client service department adalah ujung tombak. Di bawahnya tadi ada AE ya, jadi ada account supervisor, ada account eksekutif. Nah, yang AE ini atau account eksekutif
itu adalah yang bertugas sehari-hari mencari klien, memaintain klien gitu ya. Sehingga seorang AE harus mampu menjadi jembatan antara agensi dengan klien. Dia juga harus banyak tahu tentang agensinya. Ya, jadi kalau Diva misalnya menjadi AE di agensi Rindo Order misalnya, Diva harus tahu si Rindo Order ini bisa menangani pekerjaan macam apa aja. Dan kalau menangani pekerjaan tersebut kira-kira sumber dayanya ada apa enggak? Tim kreatifnya oke enggak? Tim medianya mampu enggak? Gitu ya. Konektivitas misalnya kalaupun harus di subkon, kita punya channel enggak? Jadi dia yang harus tahu sumber daya yang ada di agensi. Ya. Kenapa? Karena tadi kan mau meyakinkan klien bahwa pekerjaan klien itu bisa loh dikerjakan di Rindo Order gitu. Hai klien silakan, kami bisa kok. Kami bisa membuat ini, membuat itu, menjadikan ini. Kami kompeten, kami komitmen dan seterusnya. Nah, biasanya yang menjadi AE itu adalah orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan presentation yang baik, ya, interpersonal skill yang baik. Karena dia menjadi jembatan. Dia yang mendekatkan antara agensi dengan klien. Dia yang bisa menjaga nama baik agensi di mata klien dan juga menjaga kepercayaan klien kepada agensi. Nah, kalau ada di antara kamu, mungkin Alia atau Maul mungkin seneng gitu ya menjadi jembatan antar orang per orang, company per company, itu oke. Ya, menjadi account departemen dan ini biasanya punya bonus lain. Jadi kayak sales itu kan dia kalau ngejual lebih dari yang ditargetkan dapat bonus ya. Jadi dia biasanya ada bonus-bonus lain di luar dari gaji yang didapat. Oke, nah karena sebagai ujung tombak maka biasanya nih seorang AE kalau dia pindah agensi kliennya ngikut tuh ya. Misalnya saya atau tadi ya Diva itu di agensi Rindo Order gitu. Begitu Diva pindah ke agensi yang B misalnya, itu kliennya suka nanya tuh, wah Anda pindah, oh saya sudah nyaman kerja dengan Anda. Kalau gitu berarti tahun besok saya juga pindah aja deh, proyek-proyek saya bawa aja ke tempat kamu. Itu sering terjadi ya. Kalau dia sudah ketergantungan dengan seorang AE, klien itu bisa pindah kemanapun AE-nya pindah. Karena kadang tidak semua AE mampu mengakomodir maunya klien. Contoh, dosen di kelas kamu itu adalah klien. Saya sering menyampaikan di setiap kelas kalau lagi kuliah periklanan ini, saya bilang, coba mindset kamu disetel. Tahu ya mindset ya? Oke. Jadikan bahwa dosen adalah klien. Treatment setiap dosen di kelas Anda dari sekarang sampai nanti Anda lulus, dia adalah klien. Sehingga kamu harus tahu bagaimana memperlakukan klien. Oh, kalau Bu Susi tuh maunya begini. Oh, kalau Bu Anggi tuh maunya begitu. Oh, kalau Bu Tias begini. Oh, kalau Pak Sulis begitu. Kalau Pak nanti ada Pak siapa lagi, gitu nak. Itu sebenarnya tiap hari kita tuh bisa latihan menjadi AE. Dan kadang saya dalam memberi instruksi tugas kepada Anda berbeda dengan Bu Agnes atau misalnya dengan Pak Nuryadi gitu. Benar nggak? Itu kan artinya memberi tugas tuh, memberi instruksi adalah memberikan brief ya. Benar? Nah, ketika Anda berperan sebagai AE, Anda tuh harusnya bisa ya menerjemahkan brief. Menangkap, oh Pak Nur itu memberi tugasnya begini loh.
Nanti output yang diminta begitu toh. Oh, kalau Bu Susi itu maunya berarti bikinnya begini. Jadinya begitu. Gitu. Semua. Coba mulai sekarang mindset kamu setel bahwa dosen adalah klien kamu. Karena dengan kamu men-treat dosen sebagai klien, dengan sendirinya semua tugas yang diberikan oleh dosen dan kamu sampaikan, kamu harus berorientasi tidak ditolak oleh klien. Kenapa tidak ditolak? Karena sesuai permintaan klien. Paham maksud saya ya? Ini menjadi best practice yang sangat penting, nak, bahwa dosen is a client. Contoh, kamu kenal Pak Nuryadi kan? Diajar ya? Bener nggak? Iya, Bu. Oke, semester 1 ya? 1-2 ya, kalau nggak salah. Nah, saya pun pernah diajar Pak Nuryadi tahun 91. Kamu belum lahir ya. Nah, pada saat saya juga dapat ilmu periklanan ini, saat itu sama persis nih yang saya sampaikan sekarang ini sama persis dengan yang saya dapat tahun 91 lalu. Bahwa jadikan orang yang memberi kamu pekerjaan apapun itu adalah klien. Sehingga jadikan dosen adalah klien. You know, saya bukan orang yang jago gambar. Terus terang saya punya kemampuan sedikit untuk mendesain gitu ya, memvisualisasikan. Saya nggak jago gambar. Tapi saya melihat saya punya kemampuan di interpersonal. Dan saya punya kemampuan meng-create konsep begitu. Jadi ketika Pak Nur memberi tugas, saya cuma amati, Pak Nur ini seleranya apa ya? Gitu kan. Pak Nur ini kalau ngasih tugas, dia selalu berpesan misalnya, tolong Kak berikan yang terbaik, saya maunya bersih, wah kayak gitulah. Saya cuma ambil itu gitu ya. Dan saya ngelihat ini Pak Nur tiap hari kok bajunya hitam melulu gitu kan. Pak Nur kok kalau pakai PowerPoint kayaknya dia dominan warnanya merah gitu. Nih kayaknya jangan-jangan Pak Nur sukanya merah sama hitam nih, gitu kan. Jadi ketika saya disuruh bikin cover buku saat itu ya, karena dulu saya anak penerbitan dan penerbitan dapat mata kuliah desain itu 6 semester. Saya mati kutu lah kalau disuruh membuat desainnya. Udah gitu zaman dulu belum ada software, belum ada internet, foto nggak bisa ngambil dari internet. Saya harus foto sendiri, gambar sendiri, mati saya nggak bisa ilustrasi. Jadi saya ambil dari guntingan koran, guntingan foto, saya kolase. Saya bikin konsep cover bukunya itu kolase. Karena saya lemah di foto, saya lemah di ilustrasi, nggak bisa. Jadi saya harus cari cara lain memvisualisasi. Nah, saya cari kolase, karena saya lihat Pak Nur orangnya itu senang pakai baju hitam dan Pak Nur kelihatannya orangnya sederhana, tapi nggak suka rame gitu ya. Saya sajikan desain tersebut sederhana, simple gitu, tapi kelihatan eksklusif. Yang penting adalah clean, rapi, precise. Ya, jadi Pak Nur tuh 0,1 mili garis miring itu dia bisa lihat. Kan gitu ya? Bisa lihat. Jadi tanpa penggaris pun kita dicoret sama Pak Nur ditolak. Kalau sekarang Pak Nur jauh lebih baik. Nah, zaman dulu kalau nggak cocok dengan instruksi beliau itu langsung coret atau bahkan sobek. Ya. Dan memang itu harus tes mentalnya begitu gitu. Bukan berarti dosennya kejam, tidak. Karena Anda bisa jadi nanti di industri agensi ini Anda bisa dibanting sama klien. Anda menawarkan apa ini gitu. Itu terjadi. Makanya kalau dulu saya nggak tahu pernah diajar Pak Irfan nggak? Enggak ya. Pak Irfan itu luar biasa bagus kalau untuk tes mental Anda. Kalau dia dulu Pak Irfan itu ngajar apa saya lupa. Jadi kalau tugas mahasiswa itu jelek, langsung dilecek-lecek sama dia, buang tempat sampah. Anda bayangin Anda begadang 2 malam, terus tugasnya tidak sesuai arahan, tidak sesuai brief, dilecek-lecek, buang tempat sampah. Bagaimana perasaan Anda? Terus habis itu udah gitu nggak ngelesain tugas? Kan nggak mungkin kan? Ya begitulah di klien. Ya, nah jadi karena saya bisa membaca Pak Nur maunya apa, maka saya nggak pernah ditolak tuh tugasnya sama dia. Walaupun saya tahu itu jelek,
Dia lama-lama Pak Nur bisa melihat bahwa kamu nih nggak bisa gambar gitu. Ya biarin aja, buat saya konsep kolase ternyata bagus kok, di dalam buku tersebut masih saya cari-cari lah ya hubungannya konsep kolase dengan judul buku itu gitu. Why not? Jadi yang terpenting nih kalau di AE nanti bagaimana kita menerjemahkan klien brief. So, langkah pertama Anda asumsikan semua dosen adalah siapa? Klien. Klien. Ya, asumsikan semua dosen klien, kamu treat klien, dan klien ini adalah mitra, ya. Jadi bukan semata-mata semua muatu terserah klien, tidak. Klien kan hanya memberikan brief, nanti Anda di-trigger supaya sesuai dengan brief, cuman itu. Ya, nah insya Allah dosen-dosen DG sudah paham bahwa kami sebagai dosen adalah klien Anda gitu loh. Karena dalam desain kan sangat subjektif ya, benar salah tuh boleh dibilang nggak ada gitu. Benar nggak? Subjektif, makanya kita harus tahu klien kita ini maunya apa gitu. Ya, contoh di saya bilang, mungkin masih ingat lah semester 1. Kalau kamu ngasih tugas ke saya, jangan pernah kamu ngasih tugas as usual. Misalnya cover kamu bikin logo PNJ, rata tengah, selesai. Kayak kamu bikin karya ilmiah atau tugas akhir. No. Sejauh tidak ada aturan ke situ, explore your skill gitu. Kamu bisa mengumpulkan tugas dalam bentuk the grid proposal yang desainnya keren kayak company profile. Boleh nggak? Boleh. Masih ingat ya, dulu semester 1 pernah saya kasih tau gitu ya. Buatlah tugas, tunjukin kedegian kamu. Covernya tuh bikin yang bagus gitu. Wong Word aja udah bisa kok. Template-template cover proposal, bener nggak? Cover jurnal, cover laporan apa, udah bisa kok. Bikin CV aja template-nya udah ada. Masa kamu bikin cuman tugas periklanan, Ibu dosen, Ibu Susilawati, kemudian logo PNJ, kemudian nama kamu, NIM, rata tengah, tahun 2022, selesai. No, sama saya nggak akan saya nilai kayak gitu. Ya, karena saya pengen kamu tunjukin kamu anak DG gitu. Layout lah tugas kamu. Desainlah yang baik gitu ya. Sebisanya kamu. Itu yang saya bilang, treatmentlah dosen as a client. Kalau misalnya di Butias maunya seperti itu, ya silakan kalau ada aturannya. Misalnya kamu buat paper, contoh covernya harus begini, ya silakan gitu. Tapi kalau tidak dikasih, explore yourself, ya. Nah, saya tahu tidak semua berbakat menjadi AE, tapi mulailah dari sekarang Anda belajar, asumsikan bahwa kamu juga seorang AE yang harus memahami klien. Bisa ya? Nah, tugas AE itu cukup banyak dan cukup berat, oleh karena itu biasanya AE tadi mendapatkan bonus, mendapat account ya dari agensi. Jadi kalau kontraknya 1M, kamu biasanya dapat minimal ya 1%, 2% dari kontrak. Berapa tuh kalau 2% dari kontrak? Nah, 1M, 2%-nya berapa? Ayo, 2% dari 1M. Yang lain masa nggak bisa ngitung? Berapa 20 Taki? juta, Bu. 20 juta. Bayangin ya, kalau gaji Anda cuma 5 juta, tiba-tiba Anda dapat klien dari Samsung misalnya, Samsung teken kontrak ke agensi kamu 1M setahun, langsung kamu dapat bonus 20 juta. Weh, kan enak ya? Enak. Jangan salah tapi, ya, no pain, no gain. If you want something, you have to do something. Jadi 20 juta itu nggak sekedar begitu aja. Tapi kamu tugasnya ini nih, seorang AE dia harus bisa mendevelop proposal setelah dalam client brief. Itu yang saya bilang, kamu harus tahu klien maunya apa. Ya, habis itu kamu harus bisa maintain klien. Maintain dan increasing bill. Maintain tuh sama lah, kalau kita punya customer kan kita mesti di maintain ya. Yang tadinya beli
cuman 2, lama-lama karena senang sama kamu, besoknya lagi dia langganan jadi 3, 4 gitu nggak? Yes, maintain the client ya. Kalau klien sudah suka, lihat, ingat lagi marketing konsep ya, kepuasan klien. Kalau klien sudah puas, kalau customer sudah puas, maka dia akan ke kamu lagi gitu. Yang tadinya berani kontrak cuma 1 juta, 1 M untuk satu project, bisa jadi dia semua project iklan dikasih ke kamu semua, bisa 5 M itu setahun. Nah, bonusnya lebih gede lagi kamu sebagai AE. Ya. Kemudian dia membuat kontrak ya, kontrak dari project-project apa aja yang disetujui oleh klien. Kemudian dia juga selalu progress report. Setiap ada meeting dia yang mewakili agensi membuat kontak meeting atau notulen gitu yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian dia juga ngawal semua pekerjaan yang dilakukan di agensi. Misalnya kalau iklan Samsung tadi dia harus syuting, maka ya ikut ke tempat syuting, ke production house kah, atau kalau dia misalnya mau pasang di billboard, ya AE-nya mastiin sudah benar belum posisinya, sudah benar belum desainnya, sudah benar, itu semua deh. Itu tugasnya AE. Kalau ada yang seneng kayak gitu, kalau saya terus terang memang di situ gitu ya, passion saya ternyata di AE gitu ya. Jadi senang tuh, saya benar-benar ngawal sampai terakhir, sampai saya bikin hasil analisisnya gitu. Jadi misalnya kemudian kita bilang, Pak, besok-besok ternyata kalau pasang billboard di flyover UI nggak efektif, Pak. Karena menurut analisis kami riset ternyata A, B, C, D. Sehingga lain kali Pak daripada di flyover UI billboardnya mungkin di terminal Depok lebih worth it Pak. Misalnya kayak gitu. Karena di sana sering macet Pak. Jadi sering dilihat billboardnya kalau pada saat orang lagi macet. Kita bisa memberikan analisis kepada klien. Ya, jadi memang harus tajam. Nah, kemudian dialah yang membuat timetable atau schedule. Dia yang bilang, Bapak kayaknya nggak pas deh kalau pasang billboard itu di akhir tahun. Karena kita menjelang pemilu Februari nanti, maka orang-orang tuh pasti pasang tuh baliho-baliho eh, calon-calon gitu kan. Ada caleg, ada capres segala macam. Nanti billboard Bapak nggak kelihatan Pak. Jadi momentumnya nggak pas. Mendingan tunggu pemilunya selesai dulu aja, baru Bapak pasang billboard di beberapa tempat. Nah, misalnya seperti itu. Itu timetable juga kita yang kasih masukan ke dalam uh, projectnya klien, ya. Karena saya suka, jadi buat saya di sini perlu. Nah, umumnya orang-orang yang di client service ini adalah selain punya kemampuan komunikasi, juga punya kemampuan analisis, ya. Jadi ini di sini memang otak kiri yang dipakai. Sistematika berpikir, menganalisis, itu ada di sini. Yang senang tantangan ada di sini. Yang senang jalan-jalan ada di sini. Karena klien suka minta meetingnya di kafe mana gitu ya. Mungkin meeting awal formal gitu di kantor, meeting lanjutan biasanya di kafe, atau di tempat rekreasi dia sambil ketemu keluarga itu kadang seperti itu kliennya. Kadang juga sambil main golf. Kenapa para pebisnis itu kadang-kadang melakukan olahraga yang sebetulnya olahraga yang bukan olahraga ya memang buat komunikasi antar bisnis begitu ya. Kemudian ini yang tugas detailnya kamu bisa baca ya. Tadi secara garis besar sudah saya sampaikan. Kalau AE ini pelaksana harian. Nah, apa sih bedanya, Bu? Bedanya tuh begini. Kalau AE biasanya dia memang yang teknis-teknis terus tuh jalan, yang paham ya maksudnya teknis ya. Jadi kadang-kadang decision maker-nya tuh yang hanya dibutuhkan keputusan teknis. Tapi kalau yang lebih tinggi lagi, misalnya keputusan rupiahnya, itu biasanya ada account director-nya yang memutuskan. Nah, Anda sebagai AE kadang-kadang dipercaya satu orang menghandle 2 job atau 2 klien. Kadang satu orang 1 klien. Kadang satu orang 5 klien. Tergantung scope project dari klien tersebut.
Saya pernah menangani satu orang, yaitu saya, waktu itu 2 klien karena besar, Matahari Department Store sama California Fried Chicken. Tapi teman saya dia punya 5 klien, memang tidak besar-besar projeknya. Nah ini nanti yang membagi-bagi adalah si traffic tadi, ya, traffic tersebut yang konsul ke director. Jadi traffic bilang, misalnya Rifan nih jadi traffic, begitu project Samsung masuk, si traffic bilang, oh jangan kasih Nadila, Nadila tuh udah pegang 2 klien besar, ini kita kasih Sabrina aja, Sabrina tuh masih sedikit pegang klien dan nggak terlalu besar. Itu si traffic yang harus tahu. Ya, walaupun AE bisa milih, klien bisa milih, klien bisa bilang, enggak saya sudah terbiasa dengan Nadila, saya nggak mau Sabrina, belum pernah bekerja sama dengan Sabrina, nanti kayak apa saya nggak paham. Nah itu nanti si traffic diskusi sama director, ini gimana nih Pak, Nadila ini udah full job nih, tapi klien maunya sama dia. Nah nanti Nadila ditanya, oke kalau gitu di backup sama Sabrina, tetap komunikasi klien yang dari Nadila, tapi beberapa job dari Nadila dioper ke Sabrina, itu bisa. Ya, seperti saya bilang ada klien tuh yang benar-benar jatuh cinta pada AE-nya, nggak mau berubah. Begitu juga dengan kreatif. Nah, nanti Rifan akan bilang, ini nanti kreatifnya kasih Pangestu aja deh. Oh jangan Pangestu, udah full juga dia, kasih Taki yang masih kosong. Nah kalian kalau udah kenal stylenya Pangestu, nggak mau tuh dikasih ke Taki, nggak mau dia. Ya, ada kakak kelas kamu yang sekarang kerja di Moonlighting Advertising, dia sudah pindah ke perusahaan lain, ya, nggak di Moonlighting lagi agensinya, saya lupa namanya pindah kemana. Tapi kemudian teman saya yang di Moonlighting itu alumni ya, nanti kapan-kapan saya ajak ngobrol di sini. Dia bilang, Mbak cariin lagi dong yang kayak Rifki gitu. Maksudnya? Iya cariin dong lulusan DG yang stylenya kayak Rifki. Karena ini Java, ya, dia dapat klien besarnya Java, tahu Java ya, yang punya Sogut gitu-gitu kan. Dia bener-bener nggak mau diganti kreatifnya. Dia udah suka dengan stylenya Rifki. Bayangkan, Rifkinya udah pindah. Pegangannya ada 2. Kalau dia si Moonlighting ini bisa nyari orang kayak Rifki, maka Javanya tetap di situ. Bener nggak? Tapi kalau dia tidak bisa nyari orang seperti Rifki, maka bisa jadi Javanya pindah ke agensi di mana Rifki bekerja sekarang. Ya kan? Ya, itu sampai segitunya, Nak. Makanya do your best, maka rezeki akan ngikut kamu. Ya, Tuhan udah janji. Jika kamu mengerjakan segala sesuatu sebaik-baiknya, maka semua ngikut ke dalam diri kamu. Tapi kalau kamu ngerjain cuma asal, yang penting gue ngumpulin tugas, yang penting tugas selesai, ya sudah, Anda hanya dapat tugas selesai. Gitu. So do your best. Dan kamu yang tahu takarannya itu. Dan yakin Tuhan akan memberi balasan sesuai usahanya. Ya. Jadi hasil tidak akan mengkhianati proses. Maka yang terjadi di luar sana ketika Anda bekerja ya begitu. Ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman kakak kelas Anda yang kemanapun dia pindah kliennya ngikut. Nah itu banyak. Oke, nah art director ini biasanya dia yang mengontrol semua klien, tapi dia tidak memegang pekerjaan teknisnya, ya. Kemudian ini ya tadi udah saya jelaskan, menguasai pemasaran. Nah penguasai pemasaran dalam hal ini ya paling tidak Anda tahulah situasi pasar seperti yang sudah saya sampaikan di materi periklanan dan proses pemasaran, ya dari 4P itu. Oke. Ini departemen kreatif, di mana ada graphic designer di sini biasanya. Silakan juga yang memang merasa punya kemampuan mendesain, terutama create konsep,
ya. Tapi jangan lupa, walaupun Anda kreatif, Anda juga harus punya kemampuan menganalisis brief. Jadi setelah klien ngasih brief ke agensi, itu dirangkum sama AE. Nanti AE membuat brief. Nah, brief dari AE ini harus mampu dianalisis oleh kamu di bagian kreatif. Jadi nggak cuma sekedar kalau kamu kemarin-kemarin dapat brief ya, brief itu ada product knowledge, ada project background, bener nggak? Ya, ada target audience, ya kan? Ada key visual, kadang-kadang gitu ya. Ada hasil analisis SWOT, bener nggak? Nah, kamu tuh jangan cuman, oh targetnya anak remaja usia 17 sampai 20. Nggak cuman gitu, tapi ada analisis. Anak remaja yang umur 17-20 yang dia wilayah perkotaan, personality-nya kayak gimana sih? Yang lagi disukai apa sih? Media yang lagi digandrungi apa sih? Hobinya mereka apa? Habitnya mereka gimana dari bangun tidur sampai tidur lagi? Gitu. Ya, jadi tidak semata tahu, oh ya udah targetnya segitu. Enggak, kamu analisis. Karena kan belum tentu klien kamu itu target 17 sampai 20 di seluruh kota kan enggak. Ya kan? Remaja umur 17 sampai 20 yang tinggal di Jawa pasti akan berbeda personalitinya dengan yang tinggal di Kalimantan. Bener nggak? Benar. Nggak usah jauh-jauh. Anak UI sama anak PNJ aja beda. Ya nggak sih? Ya Ul ya? Anak UI dengan anak PNJ aja beda gitu. Habitnya, personalitinya, kesukaannya, intelektualitasnya, ya beda. Itu yang harus mampu kamu analisis sebagai kreatif. Kenapa? Karena nanti kamu mau bicara secara visual dengan mereka itu. Jadi kamu harus tahu. Jangan sampai sasarannya anak UI tapi stylenya PNJ. Enggak ditengok sama anak UI. Benar? Atau kebalikannya. Kamu ingin menyasar anak PNJ yang mungkin bonding kebersamaannya lebih kuat. Tapi kamu membuat visual yang kesannya individualis gitu. Which is itu anak UI. Enggak dapet berarti visual kamu ngomong sama targetnya. Oke ya. So, analyze the brief. Gitu. Barulah kamu punya kreatif konsep. Nah, kreatif konsep ini yang harus disampaikan berdasarkan maunya klien. Oke. Di sini ada creative director, ada group head-nya, ya. Kemudian ada art director. Nah, art director itu menentukan yang mau dipakai itu seperti apa. Jadi misalnya saya itu punya kemampuan di art director, saya tidak punya kemampuan di designer, ya. Karena saya bisa mengatakan bahwa ini pakai konsep kolase aja, nggak usah foto, nggak usah ilustrasi gitu, nggak usah gambar, tapi saya pakai kolase. Nah disitulah Pak Nur menilai bahwa saya nggak cocok jadi desainer, jadi saya cocoknya di ya, entah di art director, entah di AE, dan saya memang pernah menjadi junior art director gitu ya, menangani iklan Indosat saat itu. Nah ada yang copywriter, yang jago nulis, jago bikin kata-kata tagline di iklan, itu dia jadi copywriter. Karena nggak mudah nak menyampaikan pesan dalam durasi 15 detik atau 30 detik. Benar kan? Iklan itu paling lama berapa sih? Kalau di YouTube aja berapa detik? Paling lama di YouTube berapa detik? Ada yang pernah nonton iklan di YouTube? Panji, mungkin berapa detik? Ada yang 1 menit, Bu. Ada yang 1 menit. Ada yang Ya? 30 detik, ada yang 5 detik sih. Ada yang 5 detik, ada yang 9 detik, ada yang 30 detik. Tapi untuk yang 1 menit kamu nonton sampai habis?
Kadang iya Bu. Soalnya kalau tertarik ya saya tonton biasanya. Kadang di skip, ada? Ada yang di skip, ada yang nggak bisa di skip juga Bu. Itu tinggal strategi media ya. Tapi Anda sebagai seorang kreatif harus berpikir, gimana cara 3 detik pertama atau 5 detik pertama tidak di skip. Dengan suka hati Anda nonton. Itu tantangannya, copywriter, kreatif, ya. Kalau yang nggak bisa di skip itu mahal kan bayarnya. Anda pilih mana? Mau pilih bayarnya mahal, orang dipaksa nonton 1 menit, tapi sebetulnya message-nya juga nggak nyampe, buang duit ya. Atau Anda bikin kreatif iklan yang bagus, yang message-nya bagus, yang membuat orang nggak pengen skip dengan sukarela nonton iklan tersebut, walaupun dia 30 detik. Nah itu tantangannya ya. Jadi nggak gampang nak bikin iklan itu supaya iklan Anda ditonton, pesannya sampai. Nah itu tantangan Anda di kreatif. Mau desainer kek, mau copywriter kek, art director, you are a team. Ya, kamu bukan seniman yang kerja sendirian. No, you are graphic designer menghasilkan karya yang komunikatif. Bukan sekedar artistik. Saya nggak bosan ngingetin ini karena that's the real. Kamu desainer menghasilkan karya yang komunikatif. Dan desainer nggak bisa kerja sendiri. Nggak bisa mengatakan bahwa gue lagi pengen begini. Nggak bisa. That's why Pak Nur bilang, Susi, you are not a designer. Gitu. Karena saya nggak bisa memvisualisasikan gitu. Tapi saya punya ide banyak. Sehingga saya harus teamwork. Saya perlu desainer, saya pakai, ada ilustrator, ada yang jago nulis. Udah satu tim sama saya ngelit. Akhirnya begitu. Ya. Ingat, you are not a artist. Ya, you are graphic designer. Oke? Lalu ini orang media. Tadi udah clear ya di kreatif departemen ya? Kebayang ya? Oke? Jadi kalau Anda bikin perusahaan, ayo siapa yang mau di bidang kreatif, bergabunglah. Nanti setelah UTS, kelompok kamu punya peran nih, siapa yang jadi AE, siapa yang kreatif, ya. Kreatifnya itu ada yang jadi fotografernya, copywriternya, ilustratornya. Monggo. Udah dibagi kelompoknya kan? Dah, silakan sudah mulai ya. Tugasnya itu, ada yang jadi AE juga. Nanti kliennya adalah saya, Bu Agnes, Bu siapa? Bu Anggi ya semester ini ya, Bu Anggi ya. Saya, Bu Anggi, Pak siapa lagi? Pak Sugeng ya? Bukan, Pak Sugeng kan? Ya. Oke, ini media ya. Departemen media tugasnya mengembangkan media placement. Media placement itu penempatan media. Jadi dari awal orang yang di media ini biasanya dia seneng setiap jalan itu lihat kondisi, ini kayaknya tempat nih bisa dijadiin iklan nih, tempat iklan. Misalnya dia ngelihat, Anda pernah lewat di flyover Lenteng Agung nggak? Yang depan IISIP? Pernah? Nggak pernah? Tapi tahu kan? Ada flyover di depan IISIP, tahu nggak? Tahu nggak? Hah? Tahu nggak? Halo? Nggak pernah, nggak tahu? Nggak pernah ke kampus dari awal? Hmm? Tahu daerah situ nggak? Pernah Nggak googling tahu nggak? isi apaan, Bu? IISIP juga nggak tahu? Enggak, Bu. Wow. Nih Anda kurnik nih, kurang piknik. Anda harus jalan-jalan, ya. Apalagi orang media, orang-orang yang media ini sama kayak di account ya, dia akan dapat fee di luar gaji ketika diskon medianya itu diberikan oleh tempat media, ya. Anda tahu bandara?
Anda tahu stasiun? Tahu? Iyalah, ya. Nah, kalau di bandara, semua yang Anda lihat itu bisa jadi tempat iklan. Trolinya, benar nggak? Bahkan zebra cross-nya, ya. Bahkan kemudian pintu lift. Pernah ke mall? Ya, pintu lift itu pernah menjadi media iklan. Ya, bahkan langit-langit pernah menjadi media iklan. Benar nggak? Nah, media placement, media plan, media house, itu dia harus sering buka mata dengan lingkungan. Itu kenapa saya bilang kalau kamu ngaku sebagai desainer, kamu tidak hanya sekedar di depan laptop, tapi kamu harus jalan, keluar, lihat, buka sense kamu, ikro, ya, baca situasi. Kamu bisa pasang iklan di kereta, di bis, di bajai, di Grab, di motor, ya. Kan ada tuh Grab motor belakangnya. Bahkan bisa jadi di helm. Kenapa kemarin pembalap-pembalap itu di helm banyak logo-logo yang lain? Ada logo Pertamina, logo apa, ya enggak? Bahkan di bukit sana. That's developing media, nah. Jadi kalau kamu lagi jalan, makanya saya bilang, buka itu sense kamu, melihat situasi. Ada hal yang tidak pernah terduga, oh ternyata di situ bisa ya jadi area untuk iklan. Itu. Setiap tempat yang potensi dilalui orang menjadi tempat strategis untuk menjadi media iklan. Oke, ya. Kalau media planner orang yang merencanakan, misalnya tadi Bapak Samsung, kayaknya Pak udah nggak zaman deh Pak, Bapak pasang di billboard, TV Tron Pak. Mendingan Bapak pasang aja di pesawat, di itu tuh, di tempat di pintu kabin. Atau Bapak pasang di kereta aja, di sandaran kursi Pak, misalnya. Itu orang lama di kereta mau nggak mau ngebaca terus tuh matanya ngelihat produk Bapak misalnya. Gitu, ya. Nah, media planner tuh harus banyak jalan ngelihat situasi di luar sana, di daerah-daerah yang memang potensi untuk menjadi media. Oke. Atau Bapak bisa pasang itu aja Pak, TV di ruang tunggu di tiap puskesmas Pak, rumah sakit kelas atas, karena produk Bapak mahal, jadi rumah sakitnya kelas atas. Bapak bisa Pak pasang TV Tron di situ gitu, kan orang lagi nunggu dokter lama tuh Pak. Atau Bapak bisa pasang di depan pintu lift, Pak, dari gedung yang memang kalau nunggu liftnya antri kan lama tuh, Pak. Jadi Bapak bisa pasang TV Tron di situ yang kecil, Pak. Gitu. Bagaimana kamu bisa punya ide-ide itu kalau nggak jalan-jalan? Kuper kamu ntar ya. Ya, jadi jalanlah, Nak. Ya, jalan, jalan dan jalan. Oke? Lalu produksi. Nah, orang produksi ini zaman dulu agensi itu punya divisi produksi sendiri, Nak. Tapi sekarang mahal sekali investasi alat produksi. Biasanya dia kerjasama tuh dengan production house. Ya, di pertemuan pertama udah kita sampaikan bahwa perusahaan atau hal-hal yang terkait dengan agensi salah satunya ada media house, production house, begitu ya? Itu seperti itu. Production house untuk memproduksi, ada juga mungkin di agensi tersebut orang yang khusus untuk bisa melakukan estimasi produksi. Nah, ini nanti kamu semester 5 belajar mata kuliah kalkulasi produksi ya. Kalkulasi produksi dari sebuah desain. Jadi misalnya besok kamu bikin setelah UTS bikin brand profile, maka harus punya tuh estimasi produksinya berapa. Kamu mengerjakan desainnya berapa lama, di dalamnya ada foto, berapa foto, harga satu fotonya berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu harus bisa berhitung supaya pada saat bikin tagihan ke klien, kamu nggak rugi. Nah, orang produksi fungsinya itu. Termasuk kalau brand profile kamu nanti mau dicetak, cetaknya digital printing apa cetak konvensional, ya. Kemudian brand profilnya itu nanti mau di laminasi atau mau di
bentuknya hard cover atau soft cover atau di spiral. Nah, itu kamu harus tahu. Oke? Ini traffic ya. Tadi udah saya sampaikan sekilas. Dialah yang bikin schedule, yang monitor, dan yang menempatkan job order ke timnya. Jadi si traffic ini yang selalu memantau kamu. Biasanya di agensi itu punya sistem informasi internal ya melalui LAN, Local Area Network. Traffic ini bisa lihat komputer kamu tuh lagi on-nya apa, lagi on-nya game atau on-nya software grafis. Itu traffic bisa lihat. Biasanya di sana ada. Ya, semua komputer yang kamu pakai dipantau oleh traffic. Jadi dia bisa lihat tuh load pekerjaan kamu lagi ngapain sampai mana itu ada jaringan. Oleh karena itu saya tidak bosan-bosan mengingatkan Anda be wise menggunakan waktu. Ya, saatnya kuliah, bawa semua sumber daya kamu kuliah. Head, heart, hand. Karena ini untuk melatih ketika kamu kerja, kamu nggak bisa pada saat kamu lagi ngerjain sesuatu untuk urusan kantor, pikiran kamu kemana, hati kamu kemana, tangan kamu ngapain. Ya, sekarang semua sistem sudah bisa memantau kamu. Jadi di kantor tuh nggak cuma CCTV, nak. Apa yang kamu buka di laptop juga orang kantor udah bisa, biasanya sudah integrated. Nah, sebelum kamu kaget di lingkungan industri yang sesungguhnya, dari sekarang lah latihan time management, ya nak ya. Nggak usah khawatir. Dari dulu juga Tuhan udah bilang, malaikat rokib atid udah ada. Jadi kalau kamu yakin itu ya sudah, nggak usah repot-repot. Alhamdulillah sudah bisa tahu kapan kita begini, kapan kita begitu, ya. Nah, traffic juga bikin daily report. Jadi kayak tadi ya, kamu bisa bilang ini ternyata kreatifnya yang harusnya dia sudah develop konsep, tapi masih main game, Pak. Harusnya yang udah develop konsep, dia masih WA-WA-an, Pak. Nah, misalnya kayak gitu, itu bisa si traffic ini mereport ke managing director. Itu kenapa saya bilang traffic biasanya dimusuhin sama teman-teman sekantornya. Karena dia yang tahu persis lalu lintas pekerjaan itu yang harusnya misalnya jam 11 harus sudah selesai jadi sketsa. Nah, begitu nggak selesai, traffic punya tuh track recordnya. Soalnya orang ini nggak ngertiin sketsa, Pak. Orang ini ngobrol-ngobrol di dapur, Pak. Bisa aja gitu. Ya, dia yang membuat progress report, dia membuat daily report untuk mengejar timeline yang dibuat oleh AI tadi. Karena kalau tidak sesuai timeline, Anda bisa rugi. Betapa di sini makanya Anda kalau ngerjain tugas, apalagi di learning, begitu cut off jamnya selesai. Nggak ada lagi tugas-tugas susulan. Ya, ini bagian dari latihan Anda menghadapi industri yang sesungguhnya. Makanya kembali, jadikan dosen adalah klien. Kalau klien minta jam 2, ya jam 2. Gitu ya. Kalau klien minta hari itu presentasi, ya presentasi. Nggak ada alasan dibilang, oh di rumah kami kemarin mati lampu. Nggak ada. Klien nggak mau tahu tuh. Ya. Atau misalnya dibilang, oh sebentar soalnya filenya kemarin berat, jadi nggak bisa dimasukin, nggak bisa dikirim lewat email. Nggak ada tuh. Kamu harus cari solusi gimana caranya jam 2 itu presentasi sama klien. So, jadikan dosen adalah klien. Ya, latihannya dari sekarang ya nak ya. Jadi nanti kamu PKL semester 7, semester 6 nggak kaget. Oke? Nah, ini ya kenapa kok di luar sana, perusahaan-perusahaan besar khususnya, kenapa dia meng-hire agency? Harusnya kan dia bisa aja dong bikin sendiri di perusahaannya, katakanlah Garuda gitu ya, meng-hire kamu, kelas ini jago desain, hire, kelas sebelah jago AE, hire gitu. Kenapa? Karena kalau pakai pihak luar atau pihak ketiga atau agensi, maka itu lebih profesional. Udah para ahli. Karena agensi kerjanya tiap hari ya bikin riset, tadi ya analisis pasar, di luar sana media seperti apa sekarang, persaingan seperti apa sekarang, itu agensi punya data.
ya, lebih expert daripada kalau yang ngerjain adalah orang Garudanya sendiri. Sama kayak kita tidak pernah tahu apa kekurangan kita, ya. Makanya kita kadang-kadang kalau Anda ulang tahun, ya, namanya juga ulang tahun, jadi tahun Anda berulang, berkurang ya. Coba lakukan introspeksi diri. Minta sama teman-teman, menurut lu gue kemarin plus minusnya apa sih? Suruh kirim email kek, suruh kirim surat tanpa nama kek. Kenapa? Karena kita perlu dinilai dari orang luar. Ya, itu kenapa dosen juga perlu edom dari Anda. Karena dosen perlu dinilai. Ya, saya juga perlu dinilai supaya apa? Objektivitasnya ada. Bisa aja saya merasa bagus terus gitu. Padahal menurut mahasiswa enggak. Ya, agensi juga begitu. Kalau Garuda sendiri yang bikin iklan Garudanya, maka tidak objektif. Kadang-kadang Garuda merasa, oh gue udah segala-galanya. Dia tidak tahu di luar sana persaingan lebih ketat, sehingga harusnya Garuda bisa menampilkan hal yang lain. Kemudian biasanya kalau orang luar yang dibayar, agensi yang dibayar, dia lebih komitmen. Karena tadi saya bilang kepercayaan. Kalau agensi A atau Rindu Order tadi, tempatnya Diva sudah dipercaya, sudah karena kenapa? Karena selalu komitmen. Kalau minta meeting jam 11 sudah ada di agensi. Kalau minta presentasi jam 2 sudah ada. Kalau bilang mau kirim desain jam 10 sudah dikirim. Begitu komitmen dapat, dedikasinya ada, maka kepercayaan agensi ini terus bisa dipegang. Tapi kalau Anda agensi yang sering tarsok, ya Pak maaf nanti sebentar. Jam 10 bilang jam 2 bilang lagi besok. Atau nggak ada kabar. Janji jam 2 tapi nggak ada kabar, pas nunggu sampai kliennya nanya baru, oh iya Pak maaf sebentar lagi. Terus nggak ada kabar lagi, nunggu ditanya klien lagi. Itu selesai hidupmu. Dan dengan cepat mereka akan bilang, jangan pakai agensi Rindu Order lagi. Nggak bisa dipegang komitmennya. Nah sekali Anda punya record seperti itu di dunia kreatif, maka klien itu udah tahu. Udah kita nggak pernah, jangan pakai itu lagi. Apalagi di era sekarang ya nak. Cepet banget kan informasi ya, dapatnya ya. Mereka juga punya grup. Jangan salah loh. Orang-orang yang terbiasa di dunia agensi ini punya grup. Mereka akan bilang, Rindu Order udah di blacklist sama Garuda, sama Samsung. Nggak bakalan lagi tuh dapat dari perusahaan-perusahaan besar. Ini bahaya. Ya, makanya penting sekali si AE tadi menjadi ujung tombak, semua sumber dayanya harus tahu, komitmennya harus digeprak, harus ada traffic yang geprak-geprak di dalam. Kenapa? Karena komitmen dengan klien harus dipegang. Oke. Nah, kemudian kenapa sih kok Garuda perlu bikin iklannya di hire agency? Ya karena spesialis. Apa itu spesialis? Biasanya agensi itu ada yang khusus ngurusin brand-brand retail. Kita udah belajar ya di pertemuan kedua kemarin ya. Ada brand advertising, ada political advertising. Masih ingat ya? Minggu depan kita quiz ya, kelas ini belum quiz, kelas yang lain udah quiz. Kemudian ada institutional advertising, gitu ya. Nah, karena ada spesialisasi, maka dia hasilnya akan baik. Pasti Garuda akan melihat agensi yang portofolionya sering mengerjakan iklan-iklan papan atas. Artinya perusahaan-perusahaan besar, ya perusahaan multinasional. Dia nggak akan pernah tuh meng-hire agensi kamu yang kalau ngerjainnya produk-produk UMKM doang, nggak bakalan. Ya, karena Garuda tahu dia butuh spesialisasi agensi yang paham tentang dunia penerbangan. Saya nggak bosan ingetin lagi, Anda harus bangga sebagai desainer karena Anda akan menjadi orang yang paling banyak tahu. Kalau Anda dapat klien Garuda,
Kan mau nggak mau Anda belajar ya tentang penerbangan, bener nggak? Kompetitornya Garuda, bener nggak? Personality-nya customer Garuda, kan pasti Anda belajar ya. Nah, Anda akan banyak belajar tentang berbagai hal, tergantung kliennya. Makanya bersyukur kalau Anda di agensi dapat klien besar. Syukuri itu dan tunjukkan bahwa Anda tuh all out. Ya. Kemudian kenapa sih Garuda meng-hire agensi? Karena di dalam agensi biasanya banyak orang kreatif. Ya iyalah, ya. Jelas ada tim kreatif, tim media yang sering jalan-jalan, ya. Tim account yang jago analisis gitu. Nah, biasanya banyak orang-orang kreatif. Nah, creative people ini juga tidak melulu urusan seni ya nak ya. Kadang-kadang kita merasa jumawa kreatif itu milik orang desain. Kreatif itu milik orang seni. Tidak begitu. Ya, kalau Anda buka lagi di kamus, yang namanya kreatif itu adalah sesuatu proses dalam mencari solusi. Itu kreatif. Jadi kalau anak kos nggak punya duit, lalu kamu ceritanya main-main ke rumah Pangestu, sampai rumah Pangestu disediain makan sama ibunya, itu Anda kreatif. Ya, kemudian itu makan siang gitu ya. Kemudian Panji ngitung lagi, waduh buat makan malam gue juga nggak punya duit. Panji main ke rumahnya Sabrina. Main sengaja sampai lewatin jam makan malam. Maka disediakanlah makan malam oleh orang tuanya Sabrina. Ya, itu namanya Panji kreatif. Tidak mengeluarkan uang tapi tetap dapat makan. Inji ya. So, kreatif tidak hanya milik orang seni ya nak ya. Tidak hanya mirip orang desain. Jadi jangan jumawa Anda bilang, wah kita nih anak kreatif. No, ya orang sipil juga kreatif ketika dia bisa bikin rumah yang smart system, rumah anti gempa, itu kreatif gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir, flexibility in staffing, itu karena tadi saya sampaikan di agensi itu nah dunia sempit. Ya, sampai sekarang juga gitu. Pada saat kamu kerja di agensi A, reputasi kamu bagus, kemudian kamu dapat award, kan ada tuh lomba-lomba iklan ya biasanya dibuat lah. Terus Thailand itu lebih sering menang kalau di Asia. Maka dengan cepat dunia agensi itu tahu, dunia kreatif iklan itu tahu bahwa iklannya keren tuh. Siapa direkturnya? Oh Panji. Maka dengan cepat tuh nanti agensi B nelpon. Panji, lo di agensi A dibayar berapa? Pindahin ke tempat gue. Lo selain digaji, langsung deh gue kasih mobil. Gue kasih Mac yang baru. Kalau enggak gue bikinin studio di rumah lo. Itu kayak gitu nak. Sampai berebut ketika Anda punya prestasi. Begitu juga dengan AE. Wah gila nih agensi A nih. Kliennya gajah-gajah semua gitu loh. Samsung, Garuda, kemudian Pertamina misalnya gitu ya. Siapa sih AE-nya tuh? Diva, ditelepon Diva. Diva, lu di sana kalau bonus AE berapa? Ya kalau cuma 2%, udah lu pindah ya tempat gue ya. Kita bisa 5% kok ngasih kok. Gitu. Itu sering nih bajak-bajakan, pada dibajak. Jadi makanya orang-orang di dunia agensi itu sering pindah-pindah kutu loncat. Kenapa? Karena main bajak-bajakan. Semakin Anda punya potensi yang bagus dan berprestasi, tawaran duitnya makin tinggi. Itu kenapa saya bilang, kalau kamu mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka rezeki ngikut. Ya, oke. Ini jenis-jenis agensi ya, ada yang full service agency, dia menangani semua sampai produksi, sampai berhubungan sama media-medianya. Jadi misalnya kayak tadi Garuda sewa agensi A, udah dia tinggal
uncang-uncang kaki semuanya diurusin sama agensi A, bisa begitu. Tapi kalau a la carte itu adalah per project. Oh, Garuda cuman agensi A cuma menawarkan pasang iklan TV. Jadi bikin iklannya sampai iklan TV-nya di agensi A. Nanti kalau si Garuda mau iklan luar ruang, billboard segala macam, ada lagi agensi B. Ya, itu namanya a la carte service. Jadi sesuai kebutuhan saja. Lalu ada juga agensi yang hanya menawarkan kreatif butik. Jadi dia hanya nawarin konsep, sampai storyboard, sampai FAW, udah terserah lo mau cari produksinya di mana terserah. Ada yang seperti itu, ya. Ada juga agensi yang dia justru ngurusin media doang. Jadi misalnya tadi agensinya Diva udah dikontrak sama Samsung, begitu selesai iklannya segala macam, nah si Samsung kerjasama sama agensi media untuk gue udah punya nih iklan format TV, format YouTube, format radio, tolong dong dihitungin gue bagusnya dipasang di program TV apa, di radio mana, di billboard mana. Nah itu khusus yang memang dia paham banget terkait media. Ya, nah ada juga agensi yang dia in-house. Tadi misalnya Garuda punya juga dia tim agensi in-house-nya, tapi khusus mengerjakan below the line. Apa itu below the line? Below the line adalah lini, line itu dalam bahasa Indonesia disebut lini bawah. Lini bawah adalah kategori media-media yang non media massa. Ya. Jadi misalnya tadi ada billboard, ada mau bikin event gitu ya, bikin booth, mau pasang di bandara, itu dikerjakan oleh in-house agency. Karena produksinya mungkin tidak terlalu rumit ketimbang iklan yang untuk media massa, ya. Media massa itu tadi bikin iklan TV kan susah, bikin iklan cetak untuk media massa juga formatnya beda-beda gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang perusahaan-perusahaan besar sekelas Astra itu punya divisi in-house agensinya. Jadi kalau Astra lagi pengen bikin program mudik, nah itu yang nanganin biasanya in-house agensinya dia. Ya, mulai dari bikin buat di media sosialnya, bikin posternya, bikin buat eh, pas stiker di mobilnya Astra, bikin buat tendanya Astra yang untuk tenda-tenda pos-pos mudik. Nah, itu yang ngerjain mereka sendiri. Tapi iklan TV-nya terkait dengan Astra menggelar program mudik bersama Astra gitu. Nah, itu iklan TV-nya barulah dia hire agency. Sampai sini clear? Ya. Ini sistem pembayaran kalau di agensi ada yang sifatnya memberikan komisi ya, biasanya itu media. Jadi misalnya kalau di medianya itu kontraknya tadi 500 juta gitu ya di media, maka media bilang, "Oke, nanti untuk agensi saya kasih komisi 20%." Nah, 20% ini nanti tergantung klien apakah mau dikasih ke agensi semua, itu biasanya buat bonusnya orang media, atau klien bilang, "Oke, diskon 20% dari medianya kita bagi 2." Nah, itu bisa. Ya, itu namanya komisi, ya. Lalu ada yang sifatnya fee, ya. Fee ini biasanya Anda satu paket desain, bikin iklan dari desain sampai jadi, maka nanti Anda ada fee-nya yang dihitung dari jumlah jam kerja si agensi menghabiskan ide-ide kreatif sampai keluar iklan. Itu dikasih fee, ya. Karena kan kalau media langsung bayar ke medianya. Jadi ada fee-nya itu yang ngerjain si agensi, ya. Kemudian ada yang markup. Nah, markup ini biasanya untuk agensi kecil. Kenapa agensi kecil? Karena biasanya kalau misalnya kamu meng-hire sebuah agensi, katakanlah ada UMKM gitu ya, datang, tolong dong bikinin saya
iklan buat di YouTube gitu. Nah, kalau kamu ngitung-ngitung bikin desainnya sampai pasang di YouTube-nya harganya 10 juta, maka kamu bilang sama UMKM itu, ya udah lo kasih gue 12 juta deh. Nah, misalnya gitu. Atau 11 juta deh gitu ya. Itu namanya markup. Artinya sudah ada margin yang dihitung oleh agensi terkait dengan keuntungan dari semua pekerjaan sampai pemasangan. Oke. Terakhir, bagaimana mendapatkan klien? Yang paling penting nomor satu biasanya yang paling bagus adalah referensi atau rekomendasi. Tadi saya bilang, kalau kamu sudah punya catatan buruk di mata klien, maka susah sekali kamu direferensikan. Tapi kalau seandainya kamu bagus, pasti ada yang bilang, misalnya Garuda itu datang ke agensi A. Agensi A itu nggak pernah nanganin maskapai penerbangan. Tapi agensi A tahu reputasi agensi kamu nih, agensi Rindo Order. Maka si agensi A ini bilang, Pak Garuda, Bapak kalau mau bikin iklan tentang maskapai, coba Bapak ke agensi Rindo Order. Mereka tuh sering Pak punya riset-riset maskapai penerbangan, jadi pasti Bapak lebih kena di situ. Gitu ya, itu referensi. Atau kebalikannya, dari si kliennya. Misalnya orang Garuda itu lagi ngobrol-ngobrol nih, Pak Erick Thohir misalnya lagi ngobrol-ngobrol dengan siapa, Surya Paloh gitu ya, di Metro TV. Surya Paloh bisa bilang, wah kami selama ini pakai agensi Rindo Order tuh Pak, kalau bikin iklan, dia komitmen tuh, bagus hasilnya, orang-orangnya juga keren-keren dan segala macam. Nah itu namanya referensi. Dan biasanya ini yang awet ya, karena kita sudah punya dedikasi yang baik, komitmen yang baik, maka referensi itu dengan sendirinya datang. Yang kedua, kita mencari klien dengan kita menawarkan, bikin proposal, prospektus, ya, promosi keluar-keluar gitu kita tawarin. Pak Garuda kalau mau bikin iklan kami bisa loh, gitu ya. Pak Samsung kalau mau bikin iklan kami bisa loh. Nah itu penawaran. Ini capek kalau begini. Karena kalau kamu nggak pernah punya portofolio atau catatan, nah ini sulit mendapatkan klien baru, ya. Nah yang ketiga itu pitching. Pitching ini biasanya Anda agensi diundang. Jadi kayak tadi misalnya Garuda tuh, dia mau bikin iklan. Dia bikin pengumuman di koran. Wahai para agensi, jika Anda tertarik untuk menggarap proyek kami, bikin iklan maskapai, maka silakan masukkan proposal, portofolio, nanti kami brief, kami butuhnya apa. Gitu ya. Nah, masuk nih agensi kamu tuh ke Garuda. Nanti di brief dulu di awal. Oh, kami akan membuat rute baru ke Eropa. Rute ini harus dipromosikan, diiklankan gitu. Bikin konsepnya. Pulang tuh agensi ke kantornya, tim bikin konsep. Nah, lalu presentasikan konsep-konsepnya tuh. Nanti ada jadwalnya, agensi A jam 2, agensi B besoknya jam 10 dan seterusnya. Itu namanya pitching. Nanti yang terbaik yang diambil. Nah, pitching ini nanti yang akan diterapkan setelah UTS. Ya, nanti kamu akan dikasih brand yang sama, tiap kelompok Anda pitching. Jadi nanti akan ada the best satu yang istilahnya dipakai oleh kami sebagai klien. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya hanya bisa sampai 9.30. Kalau bulan puasa memang gitu ya. Ada pertanyaan? Atau ada masukan? Ada yang mau didiskusikan? Sudah? Nggak ada? Semoga nggak nguap begitu saja. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Ayo dong, bagaimana saya bisa tahu nih kamu sudah get the point atau belum kalau kamu nggak ada respon. Yuk. Ada pertanyaan? Halo? Belum ada juga ya. Belum ada.
Paham yang saya sampaikan? Paham Bu Eca. Paham ya? Oke, kalau memang tidak ada, maka mungkin perkuliahan kita saya selesaikan sampai di sini. Nanti minggu depan kita quiz ya. Saya sudah janji dengan kelas yang lain juga. Setiap pertemuan quiz. Ke kelas ini saya belum sampaikan karena kelas lain di minggu lalu ya. Kenapa? Karena saya nggak yakin dengan yang saya sampaikan barusan itu Anda get the point. Jadi kalau nanti saya tanyain nggak paham, ya berat untuk di UTS-nya. Jadi saya pengen ada quiz tiap hari. Quiz itu saya akan kasih 10 soal biasanya. Nanti quiz berdasarkan ya saya pakai sistem, kadang-kadang saya pakai Kahoot atau saya pakai Mentimeter atau saya pakai Google Form gitu ya. Pokoknya di saat itu juga quiz harus Anda selesaikan dalam kurun waktu tertentu supaya saya bisa mengukur Anda bisa paham atau tidak dengan apa yang saya sampaikan. Bisa jadi saya menyampaikannya yang kurang clear sehingga Anda nggak paham atau Anda nyawanya belum ngumpul pada saat saya sampaikan. Gitu ya, bisa gitu ya. Oke, kalau memang tidak ada, nanti materi saya masukkan ke dalam e-learning. Terima kasih untuk kesediaan hari ini. Belum